Lanjut ya. Dan untuk orang-orang yang tertutup, kafaro, disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan ketertutupan mereka. Kita lihat ayat selanjutnya. Ini Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam sebuah urusan. Barang siapa yang berkhianat dalam sebuah urusan, maka pada hari kebangkitan, kapan hari kebangkitan? Nah, kita kalau mengartikan hari kebangkitan selalu saja nanti. Padahal siapa tahu kehidupan kita yang sekarang ini sudah hari kebangkitan bagi kita dari kehidupan yang sebelumnya. Kita tuh sudah bangkit lagi sekarang. Artinya kita sudah diberi kehidupan yang baru. Paham maksud saya? Jadi hari kebangkitan itu selama ini dipahami selalu saja ya dimatikan semua baru nanti kayak jamur katanya begitu. Terus diabringkan di posyandu. Ada penimbangan kan? Penimbangan. Terus yang banyak kebaikannya langsung masuk surga, yang sedikit keburukannya langsung masuk neraka selamanya. Begitu. Kan kita itu bukannya mau kembali ke Allah, kok jadi kembalinya ke surga? Kan tidak ada ayatnya sesungguhnya kita berasal dari Allah kembali ke surga. Kan ayatnya juga sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, untuk kembali kepada Allah kita akan mengalami beberapa siklus sampai kita bisa bersih. Suka atau tidak suka itu sudah menjadi hukum alam. Makanya dunia psikologi membuktikan ternyata kita ini punya past life. Kan ada orang yang di past life, ada orang yang di past regresi, ingin tahu masa lalunya di mana, hidup di mana. Itu sudah menjadi ranah sains, bukan ranah keyakinan. Dan itu ada ilmunya, namanya hipnosis. Jadi kita bisa masuk ke alam bawah sadar orang dan kita bisa tahu data dia. Karena alam bawah sadar itu disebut long term memory. Memori jangka panjang. Oleh karena itu maka jangan heran kalau hari ini ada orang yang baru lahir, dia sudah bisa rumus matematika, sudah bisa bahasa Inggris, sudah bisa melukis. Kan tidak mungkin itu kesadaran yang dibangun di kehidupan yang sekarang. Sekolah juga belum. Pasti itu bawaan dari kehidupan yang sebelumnya. Itu yang sering disebut dengan indigo. Dia punya kelebihan. Itu kesadarannya dibawa ke kehidupan yang sekarang. Dan itu anugerah yang sangat luar biasa. Lihat hadirin, kalau titik awal kehidupan kita adalah kelahiran kita yang hari ini, harusnya coba anak yang lahir di hari yang sama harusnya sifatnya sama. Waktu umur seminggu sifatnya sama, waktu umur sebulan sifatnya sama, waktu umur setahun sifatnya sama. Kenyataan lahir di hari yang sama, umur sebulan, 2 bulan, karakternya sudah kelihatan berbeda. Ada yang dari kecil sudah mulai pelit. Ada dari kecil sudah mulai pengen menang sendiri. Ada dari kecil sudah mulai pemarah. Ada dari kecil sudah mulai pendendam. Ada dari kecil sudah mulai baperan. Ada dari kecil sudah mulai kelihatan karakter-karakter jahatnya. Kan harusnya kalau titik awal adalah kelahiran kita hari ini, semua kita sama. Buktinya tidak sama. Jadi kalau begitu titik awal kita bukan di situ. Jadi yang namanya hari kebangkitan bisa jadi sudah terjadi pada diri kita hari ini. Kita ini sudah dibangkitkan kembali di kehidupan yang sekarang. Untuk apa kita dibangkitkan? Coba. Untuk apa dibangkitkan? Bukankah kita dibangkitkan untuk melunasi utang? Betul? Kan kita dibangkitkan itu untuk melunasi utang di alam hisab. Kapan alam hisab? Sekarang. Bisa menghisab sekarang? Kan itu kata ayat Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah hari ini dirimu menjadi saksi atas segala perbuatanmu sendiri. Itu namanya muhasabah. Muhasabah itu bukan nangis-nangisan. Setelah itu kemudian gak berubah apa-apa kesadarannya, bukan. Muhasabah itu seperti tadi, begitu dak ada peristiwa, sabar dulu. Jangan-jangan peristiwa yang terjadi pada saya itu karena saya yang mengundang. Tidak mungkin ini terjadi pada diri saya kalau bukan saya yang menariknya. Karena saya tidak mungkin tiba-tiba ketiban satu peristiwa secara kebetulan tanpa ada sangkut paut dengan diri saya. Saya yakin ini adalah bagian dari akibat yang harus saya pertanggungjawabkan dari sebab yang saya buat. Gampang menerimanya? Muhasabah bukan itu. Nah itu yang disebut dengan hari hisab. Terus kita menghisab diri. Terus hari hisab itu sekarang oleh kita sendiri. Maka lama-kelamaan kita menjadi berubah. Lama-kelamaan kita akan bisa
menyucikan semua kotoran dalam jiwa kita untuk siap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masuk akal? Oke, ini ayatnya. Ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan setimpal. Ya, kullu nafsim makasabat wahum la yudlamun. Jadi tiap-tiap diri akan mendapatkan pembalasan tentang apa yang dia kerjakan setimpal. Dan mereka tidak akan dianiaya. Artinya tidak akan ada yang terzolimi. Jadi Allah tidak mungkin menyiksa kita. Yang menyiksa kita adalah sebab yang ditimbulkan oleh kita sendiri. Masuk akal? Anak saya yang pertama mau melahirkan. Itu tepat pada saat saya mau pergi ke Al-Aqsa. Saya mau pergi ke Yerusalem. Kemudian saya bilang sama cucu saya pegang perutnya. Tenang-tenang ya. Jangan sekarang dulu. Nih, kakek mau pergi dulu. Nanti ya pulang dari sana. Begitu saya ngomong gitu, mulusnya hilang. Begitu saya 10 hari pulang dari sana, nyampe Jakarta, anak saya telepon. Ayah, sekarang udah mules. Sekarang bener. Udah, kamu pergi aja ke rumah sakit. Saya suruh suaminya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, mohon maaf, ketemu dokter pertama. Kata dokternya, wah ini sungsang, macam-macam pokoknya. Ini nggak bisa melahirkan normal, harus sesar. Telepon saya lagi, ya gini, nggak boleh. Pindah dokternya, pindah ke rumah sakit yang lain. Saya nggak nyebut nama rumah sakitnya ya, ke rumah sakit lain lah. Bahkan dokternya itu tidak sekeyakinan dengan saya. Tapi begitu masuk ke situ, kata-katanya menenangkan. Tenang, Tuhan itu menciptakan bayi dalam rahim sudah disesuaikan dengan jalannya. Kan anak saya jadi tenang. Dalam perjalanan saya dari Jakarta ke sini, langsung saya ke rumah sakit. Anak saya sedang teriak-teriak, kesakitan. Saya bilang, Teh, seperti ini dulu mama waktu melahirkan Teteh. Saya cuma bilang begitu aja. Persis seperti ini waktu mama melahirkan Teteh. Itu aja. Jadi sekarang Teteh sedang belajar merasakan seperti ini loh saat kamu dilahirkan ibumu berteriak. Sekarang kamu melahirkan seperti ini. Allah mengajarkan kepada kita supaya kita lebih hormat pada seorang ibu. Saya bilang sama anak saya, Teteh sudah bisa nangkep pelajarannya? Sudah ya. Apa pelajarannya? Jadi Teteh sekarang bisa merasakan apa yang dirasakan mama. Selama ini Teteh sombong, merasa punya anak karena Teteh dewasa. Bukan, karena Allah ingin mengajarkan rasa yang sama yang dirasakan pada ibumu dan sekarang kamu merasakan. Begitu sudah terima pesannya seperti itu di depan saya, beral aja keluar. Jadi cara Allah mengajarkan itu seperti itu. Cuman kita kan malah teriak gitu kan. Coba, tidak mungkin peristiwa itu terjadi secara kebetulan tanpa ada sebabnya. Jadi semua di semesta ini adalah pelajaran. Jadi waktu saya bilang, Teteh sudah bisa menangkap pesannya Allah? Sudah ya, apa? Seperti ini, mama dulu melahirkan sakitnya. Ya, biar Teteh merasakan. Supaya Teteh lebih hormat pada mama. Itu aja. Langsung. Keluar. Bahkan saat keluar, dokternya belum siap. Untung saya siap. Paham maksud saya? Jadi ada yang buruk adalah dalam hidup. Selagi-lagi, yang buruk adalah nih, pikiran. Ya, oke, lanjut dulu. Katakanlah, inginkah aku beritahukan kepada kamu, ini surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-60. Katakanlah, inginkah aku beritakan kepada kamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera, ada yang dijadikan babi, karena mereka menyembah togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ini ayat gak bisa dibantah. Gak bisa dibantah. Di hari kebangkitan dia bangkit lagi, tapi di hari kebangkitan itu tidak punya tubuh seperti ini lagi. Dan malah dia masuk ke tubuh yang lebih rendah. Di ayat ini, babi dan kera. Jadi sebetulnya hadirin, semua tubuh-tubuh yang rendah itu bisa jadi
dulunya adalah ruh yang pernah tinggal dalam tubuh sini. Tapi karena tidak bisa memanfaatkan amanah Allah selama hidupnya, maka dia harus menanggung akibat dari situ. Masuklah ke tubuh yang lebih rendah lagi. Dan dia akan bertahun-tahun di situ sampai selesai semua kotorannya. Cinta kasih Allah bukan itu. Kucing di rumah kita, meow, ya, meow, ya. Dulu saya di kasur itu, sekarang hanya boleh di sini. Dulu saya kalau makan dagingnya, sekarang saya hanya dikasih cucuknya. Jangan-jangan itulah sebetulnya perjalanan seseorang untuk disucikan. Itu sebenarnya neraka tuh itu. Cuman kita nggak sadar. Makanya hadirin semuanya, tidak ada peluang untuk bertemu dengan jati diri kita kecuali saat kita punya tubuh yang sempurna ini. Ini kendaraan terhebat. Ini kendaraan yang luar biasa yang disediakan semesta untuk mempertemukan jiwa dengan dia. Hanya ketika punya tubuh ini kita bisa menemuinya. Makanya di Quran dikatakan, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang punya kalbu tidak digunakan untuk melihat, mendengar dan memahami. Mereka itu sama saja dengan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall, bahkan lebih hina dari binatang. Jadi kesimpulannya, banyak kelihatannya sebagai manusia, tetapi dia tidak bisa menjaga kemanusiaannya sebagai manusia. Malah justru dia dihuni oleh sifat kebinatangan dalam kemanusiaannya. Maka dia akan turun menjadi seperti ini. Maka di ayat ini dikatakan mereka akan menjadi kera atau babi. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah 65, Allah mengatakan, barang siapa yang melanggar perjanjian dengan Allah, maka aku akan jadikan dia kera yang amat hina. Tahu kera? Kera? Masa nggak tahu? Itu hadirin. Jangan sampai kita di kehidupan yang akan datang malah justru jatuh untuk memenuhi tubuh-tubuh yang lebih rendah. Yuk, mumpung kita sedang menjadi manusia, kita pertahankan kewibawaan sebagai manusia. Gunakan potensi kita sebagai manusia untuk memanusiakan diri kita sebagai manusia. Paham sampai sini? Oke. Bagaimana cara mengurangi karma? Ada caranya tuh. Ternyata ada bonus. Jadi Quran juga ngasih diskon. Barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali lipat. Datang kemana? Datang ke sini sekarang di kehidupan ini. Bisa saja nanti kita datang lagi di kehidupan yang akan datang. Tetapi barang siapa yang datang membawa amal baik, maka baginya kebaikan 10 kali. Jadi kalau hari ini kita melakukan kebaikan dan kita harus datang lagi ke sini, maka kebaikan kita dikali 10. Bukankah itu adalah diskon? Dan barang siapa yang datang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Luar biasa. Hadirin, lihat saya semuanya. Jadi kalau hari ini kita mendapatkan balasan dari kejahatan kita, itu sudah diskon. Karena kalau kejahatan itu cuma dikali 1. Tapi kalau kebaikan dikali 10 coba. Masa tidak tertarik untuk berbuat kebaikan? Yuk sekarang uangnya jangan taruh di dompet, taruh di surga. Pindahkan. Jangan taruh di saldo banyak-banyak, taruh di surga. Pindahkan ke surga. Tahu cara memindahkannya? Tahu belum? Ambil uang itu ketika ada orang yang datang ke rumah membutuhkan, kasih. Ambil uang itu secukupnya kalau ada orang yang susah, sakit, kasih. Ambil uang itu kalau ada orang yang perlu bantuan kita, kasih. Itu namanya menyimpan uang di surga. Itulah yang akan jadi bekal kita. Gimana ambil semua? Jangan, sisakan. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Nah, itu namanya orang bodoh baik hati. Semua dihabiskan sampai dianya susah. Itu jangan. Ya, jangan. Yang paling bagus itu ya tentu saja pertengahan ya. Jadilah umat pertengahan. Baik, kita teruskan. Jadi kebaikan dikali berapa? Keburukan dikali berapa? Oleh siapa? Oleh Allah. Luar biasa bukan? Tertarik melakukan mana? Yuk, semua kebaikan dikali 1. Kalaupun kita terlahir ke sini, gak dikali.
Tapi kalau semua keburukan cuma dikali 1, tapi kebaikan dikali 10. Nah, kalau saya nggak tunjukkan ayatnya kan nanti nggak percaya. Betul nggak? Nah, coba lihat bahasa Arabnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Asyru 10. Wa man jaa bisayyiati fala yuzailla mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang membawa kebaikan, kebaikannya dikalikan 10. Jadi kalau dulu pernah bantu orang 100.000, datang lagi ke kehidupan yang selanjutnya sudah kali 10. Luar biasa? Luar biasa. Tapi kalau dulu pernah mencuri uang 100.000, datang di kehidupan selanjutnya hanya akan dicuri 100.000. Diskon bukan ini. Ini sel namanya. Jadi jangan dikira yang suka bagi-bagi diskon itu cuman mall. Allah juga ngasih diskon. Luar biasa. Betapa besar cinta kasih Allah kepada kita. Tertarik melakukan kebaikan? Tertarik? Mau melakukannya? Kapan? Janjimu. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ini Quran surat Yunus ayat 30. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari yang telah dikerjakannya dahulu. Mana tempat itu? Nah, kita kadang-kadang kalau baca Quran tuh suka nggak jelas. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya. Mana tempat itu? Mana? Nih. Di tempat itu, di tempat itu, di tempat itu. Kan kita juga melakukan kebaikannya, melakukan sebabnya di tempat itu. Menerima akibatnya di tempat itu. Di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Jadi sebelum kembali kepada Allah itu, di tempat itu dia akan menerima pembalasan. Jadi saya kasih tahu sekali lagi, jangan nyubit kalau nggak mau dicubit. Saya mau nanya, dicubit sakit nggak? Apa pesannya? Pesannya apa? Duh, dicubit itu ternyata sakit. Pesannya jangan nyubit. Kalian begitu cubit, sakit, cubit lagi. Begitu apa tidak? Dikata-katain orang gak enak itu sakit. Pesannya apa? Kalian tuh kalau ngejawab pinter. Kalau dikata-katain orang tuh sakit ya? Pesannya apa? Oh, dikata-katain begitu ternyata sakit. Itu pesannya. Saya gak mau mengatakan yang seperti itu pada orang lain. Itu maksudnya Allah. Mengajarkan rasa sakit itu bukan kita menimbulkan sakit yang sama. Pelajarannya apa? Oh, saya dikata-katain gak enak sama orang. Jangan-jangan saya di kehidupan dulu pernah ngata-katain yang sama. Kata ayat ini, di tempat itu tiap-tiap diri akan merasakan pembalasan. Di sini tiap-tiap diri akan merasakan pembalasan. Di sini hadirin. Oleh karena itu, hati-hati dengan kehidupan. Hati-hati. Sing asak-asak tini mangan. Kalau mau berkata, bertindak, pikirkan dulu yang matang. Kalau mau mengatakan sesuatu, timang-timang. Yang mau dikatakan ini nyinggung orang apa tidak? Menyakiti orang apa tidak? Coba, belajar begitu. Luar biasa. Kalau nggak percaya nanti buka lagi di rumah. Surat Yunus ayat ke-30 ini. Ya, di tempat itu tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka. Jadi sebelum dikembalikan kepada Allah, tiap-tiap diri harus merasakan pembalasan dulu. Di tempat mana? Di tempat itu. Di mana? Di sini. Sekarang masih mau menolak? Masih mau menolak? Sok sekarang. Semua kebaikan yang kita terima itu karma baik kita. Semua keburukan yang kita terima itu pun sebab yang menimbulkannya adalah kita sendiri. Belajar bertanggung jawab. Baru keren. Nah, itulah. Kalau ngaji sudah sampai di situ, aduh, keren. Saya tambah lagi, Quran surat Hud ayat 109. Dan sesungguhnya kami pasti akan menyempurnakan dengan seadil-adilnya pembalasan mereka dengan tidak dikurangi sedikit pun. Kira-kira yang tidak dikurangi apa? Kejahatan. Karena kalau kebaikan kan tadi udah dikali 10. Masih ragu-ragu? Oke. Ah,
Di mana kita menyelesaikan semua utang itu? Perhatikan. Raga manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu yang disebut dengan suratan takdir. Jadi kalau gitu suratan takdir siapa penciptanya? Siapa? Kita dari tadi. Siapa? Saya gitu. Ya Allah, bilang saya aja nggak mau, maunya bareng-bareng. Kita hati-hati termasuk saya. Raga manusia merupakan wadah dari berbagai kisah perilaku yang diperbuatnya pada zaman dahulu. Itu namanya suratan kehidupan. Lihat saya semuanya. Wajah kita begini, itu data kita. Bukan Allah mau menciptakan si A pesek, si B mancung. No. Makanya di tubuh kita ada sel. Di setiap sel ada DNA. Di setiap DNA itu ada 3 miliar data. DNA itu adalah pusat data kita. Itu yang disebut dengan fitrah genetika kita. Kita datang ke dunia wajahnya seperti ini, golongan darahnya seperti itu data kita. Kenapa? Karena tubuh kita akan dipakai oleh jiwa kita yang akan menyelesaikan utangnya sendiri. Dan untuk menyelesaikan utang itu perlu tubuh yang sama frekuensinya dengan jiwa yang datang ke sini. Ngerti sekarang? Itulah fisika dengan metafisika itu simetri. Luar biasa. Ya, nah nanti lebih jauh lagi kenali diri kita. Tubuh kita ini saja sudah sangat luar biasa hebatnya. Di sini ada namanya pineal gland, besarnya itu cuma lebih besar sedikit dari ukuran beras. Tetapi dia itu terbuat dari piezoelektrik namanya itu. Piezoelektrik itu adalah kristal yang memiliki sifat piezoelektrik. Piezoelektrik itu apa artinya? Suatu bahan di material di alam semesta ini, kalau dia mendapatkan tekanan mekanik, dia akan berubah menjadi listrik. Jadi pineal gland kita ini, batara guru kita ini terbuat dari kristal-kristal piezoelektrik, dan kalau mendapatkan sedikit saja tekanan, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang sangat luar biasa. Kapan itu bisa terjadi? Itulah harus tahu ilmunya. Kalau kalian bisa masuk ke situ, pineal gland ini bisa menghasilkan morfin dengan kekuatan 200 kali lebih hebat daripada morfin sintesa buatan manusia. Sebetulnya tidak perlu ada narkoba kalau mereka tahu kekuatan pineal gland ini. Luar biasa. Bahkan itu bisa menimbulkan kecerdasan, bisa menimbulkan kesehatan, bisa mengaktifkan medan kuantum yang ada pada diri setiap manusia. Luar biasa. Gimana cara mengaktifkannya? Salah satunya belajar olah nafas. Ketika kita tarik nafas dalam-dalam, ini otak kita ini terhubung ya dari ujung sini lewat tulang belakang sampai ke tulang ekor. Ketika kita tarik napas, menekan bagian sini, di sini ada zat kimia yang didorong ke atas melalui tulang belakang naik ke sini. Dan ketika piezoelektrik itu mendapatkan tekanan dari cairan yang terdorong ketika kita olah napas, di situ akan terjadi yang namanya pelepasan endorfin, pelepasan melatonin. Oh, luar biasa. Makanya orang-orang tua kita dulu mengajarkan bangun jam 1 sampai jam 4 di sepertiga malam. Ternyata jam 1 sampai jam 4 itu adalah tempat di mana pineal gland kita sedang menghasilkan melatonin yang sebanyak-banyaknya untuk kesembuhan tubuh kita. Wah, ternyata ya kalau belajar spiritual secara saintifik itu semuanya kebuka, keren jadinya. Pernah belajar olah nafas? Saya dari tadi nanya kalian tuh selama ini belajarnya apa? Tanya belajar ini enggak, belajar ini enggak, yang pokok-pokok enggak. Itulah yang menyebabkan kita sekarang hidupnya penuh dengan, maaf dalam tanda kutip, penderitaan. Banyak konflik. Karena potensi besar yang Allah berikan pada kita sampai sekarang belum kita manfaatkan. Baik, di mana catatan karma itu berada? Catatan karma yang berada pada diri seseorang terjadi secara pasti. Tubuh manusia adalah kumpulan data yang membungkus daya kehidupan. Tubuh manusia menyandang karma yang tidak dapat ditolaknya. Bentuk tubuh, wajah, warna kulit dan sebagainya bukanlah sebuah halangan untuk menerima catatan kehidupan di masa lalu. Jadi semua bentuk tubuh dan lain sebagainya termasuk warna kulit itu semua bersesuaian dengan jiwa yang ada di dalamnya. Itu sudah sangat simetri dalam rangka menyelesaikan utang jiwa kita sendiri. Terimalah diri kita apa adanya sekarang. Oh, ternyata luar biasa ya Allah menciptakan tubuh ini. Nah, hasil akhir dari pelajaran kita hari ini ya seperti yang saya sampaikan tadi. 1, yuk kita waspada terhadap segala perilaku. 2,
Pertimbangkan sebaik mungkin kata yang mau diucapkan, karena setiap kata yang diucapkan akan tersimpan datanya dalam diri kita. 3, bertimbang cipta sebelum bertindak. Yang keempat, merasa sebelum terasa, terasa sebelum merasa. 5, tepa salira, perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. 6, tidak menjadi penghambat bagi orang lain yang sedang menjalani karmanya. Yang ketujuh, mampu berdamai dengan segala keadaan. Sudah bisa berdamai dengan segala keadaan sekarang? Kenapa? Sudah tahu ilmunya. Tidak ada sesuatu yang datang kepada saya kecuali saya yang mengundangnya. Sekarang saya terima dan saya bertanggung jawab terhadap semua itu. Enak tidak enak, dalam pandangan Allah itu adalah kebenaran. 8, mampu berdamai dengan diri sendiri ketika susah maupun senang. 9, matang dalam mengambil keputusan. 10, meninggalkan lakon yang tidak berguna bagi alam semesta. Semua hal yang tidak berguna, lakon-lakon itu tinggalkan sekarang juga. 11, senantiasa bercipta bersih, menimbang sebaik mungkin apa yang akan dilakukan. 12, menyadari kesalahan yang harus diakhiri dan memutus mata rantai karma. 13, tidak menambah jumlah rekaman keburukan lagi. Yuk, sayangi diri kita. Ingin pulang kepada Allah? Yuk, kalau ingin pulang kepada Allah, gunakan bagian dari kajian kita hari ini untuk bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidup apa adanya. Belajar bertanggung jawab. Setiap kita menerima akibat, itu adalah sebab yang kita buat. Tidak mungkin hari ini kita panen jagung kalau kita tidak menanam jagung.